Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Lutfiah, NIM 2141104010066 dari kelas 3 MPIB. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi jawaban UAS mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh beliau Bapak Dr. Muhammad Nur Halim, SPDI MPD. Soal yang pertama, yaitu perbedaan mendasar antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Pada kurikulum 2013 dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Lalu kurikulum Merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Sedangkan perbedaan yang lain yaitu untuk jam pelajaran kurikulum 2013 dirancang per minggu, sedangkan jam pelajaran pada kurikulum Merdeka dirancang per tahun. Lalu proses pembelajaran kurikulum 2013 mengutamakan pembelajaran di kelas, sedangkan proses pembelajaran pada kurikulum Merdeka dilakukan kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan pendidik dan peserta didik. Lalu perbedaan selanjutnya yaitu mengenai penilaian. Penilaian pada kurikulum 2013 lebih mengutamakan pada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Sedangkan pada kurikulum Merdeka lebih mengutamakan berdasarkan penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Soal nomor 2, yaitu perbedaan mendasar antara RPP dan modul ajar. Untuk RPP itu terdapat dalam kurikulum 2013, sedangkan dalam modul ajar terdapat pada kurikulum Merdeka. Untuk modul ajar sendiri, komponennya itu lebih lengkap. Terdapat berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran sudah dicapai siswa ataukah belum. Jadi untuk perbedaan ini lebih ditekankan pada komponennya. Untuk komponen modul ajar itu lebih lengkap dibandingkan dengan RPP. Soal selanjutnya yang nomor 3 yaitu cara mendesain modul ajar yang dikaitkan dengan moderasi beragama. Sebelumnya, moderasi beragama itu sendiri adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, dan bertoleransi tanpa menimbulkan konflik karena adanya perbedaan tersebut. Sedangkan modul ajar sendiri yaitu merupakan pedoman bagi guru dalam proses belajar mengajar. Moderasi juga dapat diartikan sebagai menjadikan peserta didik mendapatkan pemahaman agama yang seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai agama dan menghindari pembenaran kelompok tertentu. Lalu cara mendesain modul ajar yang dikaitkan dengan moderasi beragama misalnya yaitu dengan dalam penyusunan modul ajar pada bagian komponen-komponennya seperti pada komponen materi dan evaluasi itu disajikan paparan mengenai moderasi beragama. Selain itu juga pada awal pembelajaran ataupun akhir pembelajaran guru dapat memberikan materi atau pemahaman mengenai moderasi beragama dan contoh-contohnya. Lalu sebelum memulai atau mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya yaitu dengan melaksanakan doa bersama. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu jelaskan satu persoalan mengenai pengembangan kurikulum madrasah dan kemudian jelaskan langkah solusinya. Di sini saya mengambil satu persoalan yaitu mengenai peningkatan akhlak mulia bagi peserta didik. Lalu untuk langkah-langkah dalam menghadapi persoalan ini yaitu yang pertama, menetapkan kebijakan yang bersifat efektif dan berkelanjutan. Yang kedua, memberikan dana untuk meningkatkan fasilitas pendukung pendidikan. Yang ketiga,
meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Yang keempat, penanaman pendidikan karakter kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu pemerataan pendidikan di setiap wilayah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.